kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fillah, mari kita bersyukur pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, terutama bagi saya, itu bisa berkumpul di masjid yang sangat luar biasa, penuh dengan keberkahan ini. Mari kita syukuri atas apapun yang sedang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semua. Bersyukur karena dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita bersama kelak di akhirat. Maka cukuplah bagi kita untuk meyakini akan takdir itu dan berdoa kepada Allah agar Allah SWT menjaga iman Islam kita dan kuat menghadapi seluruh cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah, meja baru, hidup baru ini. Sudah berapa lama, Mas? 2 pekan ini. Nanti kalau saya dikasih video kan sikile ora ketok. Baik, terima kasih atas meja barunya, menjadi semangat baru untuk saya. Saya nggak sadar kalau ternyata yang saya lihat kemarin adalah meja baru ini waktu Jumatan kemarin. Ikhwati fillah, ada satu istilah yang membuat dunia mazhab itu berbeda pendapat. Untuk kalangan Salafi, untuk kalangan Hambali, itu tidak mau menerima istilah riyadhah ruhiyah. Tapi dari kalangan Syafi'i, dari kalangan Maliki, itu menerima istilah itu, riyadhah ruhiyah. Apa itu riyadhah ruhiyah? Riyadhah itu artinya olahraga, ruhiyah itu artinya jiwa, berarti mengolahragakan jiwa. Olahraga fisik itu bisa, olah fisik itu bisa. Ini olah jiwa. Olah fisik itu artinya, atau olahraga itu artinya kita melakukan berbagai macam diet makanan. Tujuannya agar perut kita nggak terlalu besar. Kemudian kita sering olahraga pagi. Ini kalau tidak dibiasakan, Pak, orang tidak akan bisa melakukan itu. Mungkin percobaan pertama sampai percobaan 1 pekan itu seneng karena banyak temennya, karena ada istrinya. Nanti suatu hari istrinya nggak ada, males, teman-temannya males, akhirnya olahraganya nggak jadi. Jadi secara fisik, untuk membuat fisik kita teratur, untuk membuat fisik kita tidak kelebihan lemak, untuk membuat fisik kita membentuk, ya kan, membentuk tubuhnya tidak terlalu banyak lemak, itu ternyata juga membutuhkan apa ya istilahnya, membutuhkan keteraturan, membutuhkan latihan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan keistiqomahan. Nah sekarang yang diolah itu bukan raga, yang diolah itu bukan fisik, tapi yang diolah itu jiwa. Gimana caranya biar jiwa ini tidak terlalu terbiasa dengan maksiat? Maka kita melatih, bicaranya biar apa ya namanya, biar jiwa ini tidak meronta-ronta ketika kita tidak bermaksiat. Karena jiwa ini meronta terus dengan kemaksiatan. Aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Nah ini, makanya di situ ada istilah riyadhah ruhiyah, mengolah ragakan jiwa agar tidak berbuat maksiat atau terbiasa untuk tidak berbuat maksiat. Ini penting, Pak, yang akan kita kaji temanya pada pagi hari ini, insya Allah. Nah, terjadi 2 pendapat. Ada yang setuju dengan istilah riyadhah ruhiyah karena pada akhirnya riyadhah ruhiyah itu akan menjadi sebuah kajian, menjadi tasawuf. Kajiannya begitu. Tapi kelompok yang sebelah ini tidak mau pakai istilah riyadhah ruhiyah, tidak bisa, itu nanti ujung-ujungnya tasawuf tuh. Olah fikirnya terlalu tinggi di situ. Kadang nggak ada dalilnya jadi dalil. Kadang tidak ada dalilnya diada-adakan dalilnya, itu kan
Akhirnya yang kelompok ini sebenarnya menolak istilah riyadhah ruhiyah. Oke lah, riyadhah ruhiyah tertolak. Tapi sebenarnya proses tetap ada. Akhirnya kelompok ini lebih lebih menamai istilah riyadhah ruhiyah itu dengan mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas. Jadi kita ada mujahadah, ada kesungguh-sungguhan dalam mengolah jiwa. Mujahadatun nafas ini nanti berujung pada istilah baru yang namanya tazkiyatun nafas. Nah itu. Kalau riyadhah nafsiyah menjadi tasawuf, kalau mujahadatun nafas menjadi tazkiyatun nafas. Ala kulli hal itu perbedaan penggunaan istilah, dan memang nanti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam masalah cara. Dalam masalah cara sah, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya keduanya memiliki pondasi yang sama, bahwa semuanya membutuhkan usaha yang serius dari dalam jiwanya agar jiwanya tidak tidak tersedot untuk selalu berbuat maksiat, terbiasa berbuat maksiat. Insya Allah ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Apalagi kalau sekarang di zaman fitnah. Kan ada tuh temanya di zaman fitnah. Kenapa saya sebut di zaman fitnah? Ya sebuah zaman yang gelap gulita. Zaman dimana orang melihat gitu seperti nggak ada cahaya. Akhirnya jadi tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam. Ngeraba, susah. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'malis salihah fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah begitu. Badiru, seliplah. Apa bahasa Indonesia ini seliplah itu? Dahuluilah. Jadi kalau saya tadi naik motor nyelip gitu kan, ada motor semua selip, itu namanya menyelip. Seliplah dengan apa? Dengan amalan soleh. Siapa yang kamu selip? Yang kamu selip adalah apa yang kamu selip? Yang kamu selip adalah fitanan kaqita'il lailil mudlim. Fitnah, berbagai macam fitnah. Yang berbagai macam fitnah itu sifatnya seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Apa yang menjadikan malam ini, apa dampak dari orang kalau berada di dalam malam gelap gulita tadi? Orang ini paginya mukmin, saking gelapnya masa yang dia tempati, masa yang dia ada di situ, sorenya wis dadi wong kafir. Nek enek wong sing sorene kafir, mukmin, paginya menjadi orang kafir. Banyak orang saat itu menjual agamanya hanya untuk sedikit uang dari dunia yang sedang dicari-cari itu. Fitnahnya sampai seperti itu. Dan zaman ini kita sudah banyak menyaksikan apa? Banyak orang menyaksikan menjual dunianya, menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia yang dia inginkan. Mungkin harganya 1 miliar, mungkin harganya 2 miliar, atau mungkin lebih daripada itu. Atau mungkin sekarang menjual agama hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 juta follower. Nah kan gitu kan, TikToknya mungkin 500.000. Oh kamu boleh jadi murid saya atau boleh ikut saya kalau TikToknya followernya udah 2 juta. Wah susah. Akhirnya dia jual agama umpamanya untuk mendapatkan follower tertentu. Bisa jadi, karena zaman sudah sangat luar biasa seperti itu. Itu bentuk dari fitnah yang sifatnya seperti gelap gulita. Yang gelap gulita itu membuat orang menjadi kafir. Pagi harinya dia mukmin, sore kafir. Sorenya dia mukmin, paginya kafir. Karena menjual agamanya untuk sedikit dunia yang sedang dia inginkan. Ini, jadi bagaimana cara kita bermujahadatun nafas untuk menghadapi berbagai macam
fitnah. Yang pertama, maaf ya, ini kaidah at-takhalliyatu qabla at-tahalliyah. Nah ini apa itu at-takhalliyah? Orang mukmin wajib takhalli sebelum tahalli. Takhalli artinya mengosongkan diri. Takhalli artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari apa? Mengosongkan diri dari syirik, mengosongkan diri dari kafir, mengosongkan diri dari maksiat jiwa, mengosongkan diri dari syirik, mengosongkan dari kekufuran, mengosongkan diri dari kemaksiatan. Qabla tahalliyah, sebelum dia berhias. Tahalli itu artinya berhias. Tahalli mengosongkan diri. Ini kaidah. Kosongkanlah dirimu, kosongkanlah jiwamu dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemaksiatan sebelum kamu berbuat amalan soleh, sebelum kamu berhias. Maknanya apa? Sebelum kita sholat subuh tadi, hati kita sudah bersih dari maksiat. Sebelum sholat subuh tadi, hati kita sudah bersih dari syirik, dari kafir. Karena kalau kita sholat, kita masih syirik, kita sholat, kita masih kafir. Emang ada ya Ustaz, orang sholat masih kafir? Ada. Emang ada ya orang sholat tetapi masih dalam kondisi syirik? Ada, dan banyak sekali. Maka otomatis sholatnya jadi tidak bermanfaat. Sholatnya tidak berfungsi sebagai perhiasan. Akhirnya apa? Sholatnya tidak bisa berfungsi sebagai sholat itu sendiri. Yang sholat itu sendiri tujuan dan fungsinya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang sholat tapi dia masih tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan maksiat? Ya karena sholatnya tidak jadi roh. Sholatnya tidak berfungsi sebagai perhiasan. Dipaksakan dihiaskan di dalam dirinya, tapi dirinya masih mengandung kekafiran, masih mengandung kesyirikan, akhirnya batal. Ngeten. Kenapa banyak orang sudah haji, sudah umroh, tapi dia masih suka berbuat keji dan mungkar, masih suka berbuat kriminal? Ya karena memang tidak menjadi roh haji umrohnya. Jawabannya kaidah tadi. Kalau ingin semua sholat, semua ibadah yang kita lakukan berfungsi untuk kita sebagai perhiasan diri kita yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan buruk yang lain, maka jawabannya adalah takhalli dulu baru tahalli. Takhalli, kosongkan dulu pikiran kita, kosongkan dulu hati kita dari kesyirikan. Syirik kecil, syirik besar, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ya kan? Kemudian syirik kepada Allah SWT. Jangan sampai seperti itu. Sholat, Allahu Akbar, aku perbaiki sholatku karena memang istriku lagi cantik-cantiknya. Nanti kalau sudah terbiasa sebulan 2 bulan sudah nggak merasa diingatkan lagi sama istrinya, umpamanya ya. Akhirnya apa? Sholat di rumah aja, ngapain sih, biasa aja, nggak ada bedanya sama di masjid dan lain sebagainya. Nah, ini ada syiriknya. Ada syirik kecil di dalam sholat, di dalam hati kita, sehingga sholat ini tidak menjadi manfaat untuk kita. Ini namanya at-takhalliyatu qabla tahalliyah. Namun ada namanya Pak, ini ada namanya. Ini adalah kaidah yang ideal. Kaidah yang ideal. Ideal itu apa toh? Ideal itu ya puncaknya. Memang seperti itu seorang muslim. Kalau ingin ideal, ingin mendapatkan fungsi dari seluruh ibadahnya, sebelum dia beribadah, sebelum dia beramal soleh, hatinya suci dulu, hatinya bersih dulu, hatinya kosong dulu dari kafir, dari syirik, dari maksiat. Itu kalau ingin ideal Pak. Cuman Pak, mohon maaf Ustadz, ini ada kejadian. Ustadz, gimana ya Tet ya, kalau saya nunggu bersih, kalau saya nunggu tidak maksiat terus lagi sholat itu kayaknya nggak bisa itu. Ada kan Ustadz, kayaknya kalau saya ninggalin maksiat total kemudian baru sholat itu kayaknya nggak bisa Ustadz. Kalau saya menunggu saya tidak maksiat kemudian saya baru bisa haji atau baru bisa umroh, ya
Susah Ustaz, nunggunya lama sekali. Dan gimana saya hidup tanpa maksiat? Ya kan ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Orang ini solusinya adalah tetap laksanakan sholat, tetap laksanakan sedekah, zakat, puasa, haji, umroh, laksanakan. Walaupun memang masih ada maksiat di dalam diri dia. Yang penting syiriknya nggak ada, yang penting kekafirannya nggak ada. Ada kemaksiatan hati mungkin, ya kan tidak bisa ideal kita hidup. Akhirnya dia tetap melaksanakan sholat subuhan, habis subuhan terkadang mumet lagi, mikir perang batin dia antara bagaimana mau maksiat atau enggak nih. Kalau enggak maksiat kok kayak enggak jadi, kok ada yang ketinggalan umpamanya. Kalau enggak maksiat kok kayaknya teman-teman sudah menunggu nih, enggak enak nih. Ada kan proses-proses seperti itu. Akhirnya para ulama membuat membuat sebuah kaidah lanjutan, bunyinya gimana? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan ditinggal semua. Ma la yudrak, sesuatu yang tidak bisa diambil, sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Kulluh, semuanya. La yutrak, ojo ditinggal. Kulluh, semuanya jangan ditinggal. Ustaz, ya nek aku harus nunggu bersihnya hatiku, harus nunggu kosongnya hatiku dari maksiat, ya aku nggak sholat subuh Ustaz. Kan gitu ya, wes sholat atau subuh. Lah nanti kalau maksiat, biarkan Allah SWT yang membimbing kamu dengan sholat subuhmu, dengan sholat 5 waktumu. Kapan suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwasanya maksiat itu betul-betul buruk buat kamu. Selesai. Karena terkadang ada yang seperti itu. Maka ada istilahnya orang Jawa itu STMJ. Apa itu STMJ Pak? STMJ, istilah apa itu Pak? Kepanjangan apa Pak? Susu, telur, madu, jahe. Apa hubungannya karo pengajian? STMJ apa Pak? Sholat terus, maksiat jalan. Ada kan? Ini kaidah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Walaupun kita nganggap ini buruk, gimana sih orang sudah sholat tapi kok maksiat? Gimana sih ada orang sholat tapi masih suka pacaran? Gimana sih ada orang sholat kok masih suka ghibah? Kan gitu. Kadang ninggalin pacaran susah, ninggalin ghibahnya susah gitu kan. Kalau aku harus berhenti total dari ghibah baru kemudian sholat, orang sholat. Kalau aku harus berhenti dari pacaran umpamanya, aku berhenti dari ganggu orang umpamanya. Kalau harus berhenti itu baru sholat, yang terjadi ya orang sholat. Apa yang harus kita sholat toh? Karena kalau tidak sholat nanti double balanya, double dosanya. Dosa karena melakukan maksiat plus dosa meninggalkan sholat, kan malah gitu. Jadi malah yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi ini ikhwati fillah rahimakumullah. Tapi tetap saya berharap saya secara pribadi dan panjenengan semua yang berada di majelis ini, semoga kita bisa melaksanakan kaidah yang ideal tadi. Apa itu? At-takhalliyatu qabla at-tahalliyah. Seandainya pun tidak harus seideal itu, kita tetap tidak meninggalkan perintah. Kita tetap tidak meninggalkan perintah yang Allah tetapkan. Walaupun mungkin terkadang yo piye yo jenenge menungso arep orang maksiat ki kadang yo susahnya minta ampun. Kecuali kita sudah menganggap maksiat itu betul-betul kotor, walaupun cuma sedikit, wes kita betul-betul jijik dan akan meninggalkan maksiat tersebut. Itu pasti. Nah, semoga kita mendapatkan hati yang seperti itu. Allah memberikan kepada kita tazkiyatun nafas. Allah memberikan kepada kita safaul qulub, hati yang damai, hati yang tentram, hati yang suci, hati yang bersih dari berbagai macam kemaksiatan itu. Apalagi di akhir zaman yang sangat menggoda ini. Itu nomor 1. Nomor 2 Pak, kaidahnya apa? Al-Qur'anu manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Al-Qur'anu manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Al-Qur'an adalah sumber dari orang untuk mendapatkan hati yang damai.
Al-Quran adalah sumber untuk mendapatkan kedamaian jiwa. Wa mu'inuha, dan Al-Quran adalah penolongnya. Siapapun ingin mendapatkan kesucian jiwa tadi, siapapun ingin mendapatkan berbagai macam kedamaian, ketentraman jiwa tadi, kembali kepada Quran, back to Quran. Jadi segala bentuk mujahadatun nafas, segala bentuk riyadhatun nafas, saya ulang ya, segala bentuk mujahadah tadi yang kelompok 2 tadi, sama yang ngomong pakai kelompok 2 tadi ya, mujahadatun nafas, dan kelompok yang pertama yang ngomong menggunakan istilah riyadhatun nafas, dianggap kayak nggak ada gitu aja, dianggap kayak nggak ada pertentangan. Tapi intinya dua-duanya sama-sama kembali kepada Quran. Apapun caranya untuk mendapatkan ketentraman jiwa, kedamaian jiwa, itu harus pakai Quran, harus pakai sunnah. Oh, di dalam Al-Quran ada zikir, umpamanya nih, ada banyak hukum ya. Salah satunya zikir. Kenapa harus zikir? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir saja kalian bisa mendapatkan ketentraman jiwa loh. Kapan orang bisa berzikir dan mendapatkan ketentraman jiwa? Kalau dia meyakini zikir itu sah, kalau dia meyakini zikir itu benar, dan zikir itu ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya kebenarannya. Jadi jangan menggunakan zikir-zikir yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan. Ustadz, zikir itu kan banyak. Mau tidur ada, habis bangun tidur ada, saat perjalanan ada, saat senggang ada, saat sempit ada. Itu kan banyak sekali. Minimalnya gini, jenengan dapat lapang, alhamdulillah. Jenengan dapat agak sesuatu yang agak susah-susah itu, masya Allah wa qadarullah. Kan gitu kan? Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang agak menyusahkan orang lain, tapi Anda tidak dalam kondisi susah seperti itu, innalillah. Kan gitu. Ada lagi subhanallah, ada lagi Allahu Akbar, ada lagi kalimat-kalimat yang lain, yang kalau kita zikirkan, maka Allah SWT akan membuat kita menjadi tenang. Karena hadis, dalilnya sah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dan ini tidak ada yang bisa mendhaifkan dalil atau ayat ini, tidak bisa. Ini ayat dari Allah SWT. Nah sekarang, mohon maaf, Anda berzikir tapi berzikirnya salah. Jatuhnya bunyinya terus gimana lisannya? Astaga. Emang astaga itu zikir ya? Ya nggak jadi apa-apa kan? Astaga, apa gunanya astaga? Kenapa tidak saat jatuh sekalian aja ngomong astagfirullah, diteruskan dari astaga menjadi astagfirullah? Kan enak kan? Jadi zikir. Lah kok malah nyebut sesuatu yang lain? Kerbau, kuda, ya kan? Masa zikir pakai kerbau, kuda? Ya nggak ada zikir dengan itu. Tapi lisan terkadang mengucapkan itu. Ayo mujahadatun nafas sampai lisan mengeluarkan zikir itu. Biasakan dari dini, biasakan dari sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan dalam mimpi kita sering sekali kok mengikuti apa yang kita lakukan siang harinya. Nek siang harinya lisan kita suka berkata kotor, mimpinya seneng banget berkata kotor. Mimpi loh padahal. Bahkan bayangan kita berbuat dosa. Ya kan? Kenapa kita tidak latih dalam mimpi kita sekaligus dampak dari hidup kita, perbuatan-perbuatan zikir, bahkan di dalam saat kita mimpi pun lisan kita berzikir kepada Allah sampai segitunya. Ada seorang ulama, dia bercerita begini, hatta sampai bahkan dalam mimpiku aku dengan perbuatan maksiat itu benci sekali. Ada Pak yang seperti itu? Ada seorang, itu kan ditafsirkan ya dalam mimpi. Itu bagian dari sofaul qulub, bagian dari beningnya hati dia. Tapi ada juga orang mengatakan gini, ini ada tafsir mimpi ya. Mohon maaf, ini agak sensitif, tapi saya sedikit sampaikan. Ada orang, mohon maaf sekali, ada orang dalam mimpinya tuh biasa aja, seperti orang hidup biasa gitu. Yo makan, yo minum, yo jalan-jalan dan sebagainya dalam mimpinya. Kemudian dalam mimpinya dia melihat dirinya itu buang air.
dirinya buang air. Setelah buang air, nggak tahu gimana caranya orang ini atau gimana ceritanya orang ini, mohon maaf, melihat apa yang dia buang. Jadi melihat apa namanya itu buangannya itu. Dia buang air tapi dia melihat buangannya. Ya kita kan jijik ya. Kita kan jijik. Akhirnya orang itu pengen menuju ke masjid tapi perutnya masih sakit. Orang tuh berpikir pengen menuju ke masjid tapi perutnya masih sakit, sampai kemudian dia harus melihat itu. Akhirnya dia berwudu, bersih-bersih sampai kepada masjid. Begitu masuk di masjid bubar. Ditanyakanlah ini kepada seorang ulama. Syekh, saya bermimpi seperti ini berkali-kali dan saya tuh dalam kehidupan seperti ini, dalam kehidupan tidak tidur saya itu merasa jijik kok. Saya tuh berkali-kali melihat buangan air gitu. Saya tuh melihat sesuatu yang saya buang sendiri gitu. Saya sendiri jijik. Syekh tadi nangis. Syekh tadi menangis. Dia ngomong sama dia ngomong sama pemuda yang bertanya ini. Ya syabab, bertobatlah kepada Allah. Ini adalah ilham dari Allah SWT. Betapa kamu sebenarnya sedang menyembunyikan perbuatan maksiat dari orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Allah jijik atas perbuatan itu, dan Allah mengirimkan itu kepada Anda. Anda pun jijik terhadap perbuatanmu. Saya tidak akan mau tahu apa perbuatan buruk kamu, tapi aku yakin dari mimpimu, kamu orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat yang orang lain tidak tahu. Bertobatlah, segeralah. Jadi kalau mau dikatakan secara kasar, buangan itu tadi kotoran. Kotoran itu tadi perbuatan maksiat. Setiap kali dia mau ngaleh, mau pergi dari perbuatan maksiat, betapa susahnya dia, sakit perut, sikil kaku. Begitu dia mendapati masjid yang sudah berada di hadapannya, dia wudu, dia bersih, masjid sudah bubar. Menunjukkan kamu harus segera-gera. Kamu harus segera mendapati masjid itu untuk kembali ke dalam masjid, sholat secara berjamaah. Ini kalau mohon maaf ya, kalau mungkin orangnya tidak kalau orangnya tidak ngerti Quran atau Sunnah, ketika menafsirkan mimpi mungkin nggak akan sampai seperti itu. Seakan-akan hanya menjadi sebuah bunga tidur saja kan. Saya sendiri awalnya ketika pemuda tadi bertanya kepada Syekh, memperhatikan kayak nggak ada masalah tuh. Tapi ketika Syekh tersebut memberikan sebuah penafsiran terhadap mimpinya, apa yang terjadi? Kamu kotor. Allah sedang menunggu tobatmu. Ayo mujahadah nafas. Nah gitu loh. Ini Masya Allah. Maka saya katakan ikhwati fillah, terkadang kehidupan kita tercerminkan di dalam mimpi. Kalau kemudian mimpi itu begitu luar biasa, harus bisa ditafsirkan, ya tafsirkan kepada orang yang hafal Quran, yang ngerti Quran, yang ngerti kaidah-kaidah Islam. Jadi jangan asal nafsirkan mimpi ya. Nafsirkan mimpi sama dukun ya nggak jadi, malah kafir nanti kita. Man atakahinan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kata Rasulullah SAW. Siapapun orang yang datang kepada dukun kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, maksudnya bukan dukun bayi loh ya, dukun-dukun yang dukun-dukun pakai mantra-mantra apa gitu loh. Siapapun orang yang datang kepada dukun itu kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafar, dia telah kafir dari Nabi Muhammad SAW dan dari yang diutuskan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, telah kafir kepada Quran. Gitu. Nggak boleh kita mendatangi dukun atau percaya kepada dukun atas apapun yang disampaikan, jangan. Tapi boleh nggak kita menjadikan perkataan seorang syekh, seorang imam atas tafsir mimpi kita? Boleh. Kalau itu boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sembarangan ya datang kepada orang. Cari orang yang betul-betul hafal Quran, ngerti kaidah Islam, karena memang bisa dipelajari. Mimpi itu bisa dipelajari. Dan Rasulullah SAW atau Islam itu mengajarkan dasar-dasar mimpi yang bisa ditafsirkan. Jadi ikhwati fillah, ayo kita kembali kepada Quran. Contoh utama adalah zikir. Contoh kedua, kalau memang kita ingin kembali kepada Quran untuk mendapatkan shafaul qulub, salat, zakat, sedekah, berpuasa, haji, berakhlakul karimah. Itu adalah cara-cara agar kita bisa mendapatkan ketentraman jiwa. Jenengan berbuat baik kepada orang, Pak.
berakhlakul karimah kepada istri, berakhlakul karimah kepada anak, berakhlakul karimah kepada suami, berakhlakul karimah kepada tetangga, apa yang Anda dapatkan? Balasan baik kan? Karena Anda berakhlak baik kepada orang, Anda pun akan diberikan akhlak yang baik dari orang tersebut. Iya kan? Kausalitas. Apa itu? Hukum kausalitas. Hukum di mana sebab akibat ada. Karena kamu berbuat baik kepada orang, orang lain pun akan berbuat baik kepada Anda. Memang begitu. Itu contoh untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Berarti ketika kita membuat orang lain senang, orang lain pun akan membuat senang kita. Siapa yang tidak senang saat dia berakhlakul karimah kepada orang lain? Dia otomatis istrinya akan berbuat baik kepada dia, saling membantu kan? Gitu. Sholat juga semakin hari semakin membuat kita tentram. Baca Quran juga setiap hari membuat kita tentram. Sodakoh ada kalanya Pak, sodakoh itu membuat kita tentram. Saya punya sahabat ini Masya Allah kayanya minta ampun, Masya Allah. Saya baru kenal setahun ini. Sahabat kita ini membeli kapal kapal yang dikirimkan dari daerah Tunisia ya. Dari daerah Tunisia dikirimkan ke Gaza. Belinya sekitar berapa miliar, sekian miliar gitu. Dikirimkan, bukan ngirim barangnya, ngirim kapalnya. Bukan ngirim makanan bantuannya, bukan, tapi ngirim kapalnya. Karena beberapa waktu yang lalu ada semacam tekanan dari negara-negara dunia terhadap Israel, walaupun masih dilanggar lagi kan. Akhirnya beberapa waktu yang lalu dia bisa berhasil mengirimkan kapal itu. Apa yang dibutuhkan oleh Gaza? Kapal untuk apa? Untuk membawa makanan. Oke, kita kirim kapal. Nah, ini saya punya teman yang seperti ini. Dia kaya sekali, kayanya minta ampun. Dia pernah di bulan Agustus kemarin itu memberangkatkan 11.000 Pak. 11.000 orang. 11.000 orang umroh bareng dari seluruh Indonesia. 11.000 Pak, bayangin. Kemudian 11.000 orang ini ada banyak cerita. Hari Senin harus berangkat. Hari Jumat beliau masih berada di Masjid Nabawi, masih ada di Madinah. Dia cerita gini, saya itu bingung. Kenapa bingung Pak? Bingungnya itu hari Senin sudah harus berangkat. Hari Senin harus berangkat 11.000 orang. Visa yang keluar itu baru 8.000. Visa yang keluar itu baru 8.000. 3.000 ini bukan 3 biji, 3.000 ini orang yang sudah nitipkan duitnya kepada travel beliau, gitu. Tapi kemudian belum keluar duitnya, belum keluar visanya. Nah ini kan berabe kan istilahnya kalau bahasa orang Betawi bilang. Terus gimana ini gitu? Akhirnya dia ngebel istrinya, "Mi, ayo ke sini. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah." Pas di Masjid Nabawi dia masuk ke Raudhah, dia berdoa, "Ya Allah, 3.000 orang ini gimana? Udah saya pasrah ya Allah kepada Anda." Ya memang rekor memang ditulis di dalam Muri juga. 11.000 orang itu pada hari apa gitu sholat di padang pasir di daerah Riyadh atau di Jeddah gitu. Nanti antum coba buka di TikTok atau gimana. Itu sholat bareng di sana. Di Arab Saudi itu namanya 300 orang kumpul-kumpul aja langsung dibubarin sama para tentara kan. 11.000 orang. Ternyata memang sahabat kita ini punya kedekatan dengan pangeran di sana. Minta tolong diamankan agar kita nggak ngadakan apapun, kita hanya ingin cetak rekor Muri gitu ya. Kita sholat berada di padang pasir yang jumlahnya 11.000 orang, bayangin, Masya Allah. Bisnya itu sampai 380-an pengangkut bis itu saat itu. Wah, memang travelnya besar sekali. Nah, hari Jumat baru keluar 8.000, padahal harusnya hari Senin berangkat 11.000. Terus gimana? Apa yang terjadi? Masya Allah. Ketika dia ngobrol sama istrinya di Raudhah tadi, "Mi, ini gimana ya Mi? Udah kita pasrah aja kepada Allah, Bi." Dia mikir-mikir, "Mi, apa ada yang kurang dari kita ya?"
kemarin tuh kayaknya ada yang minta tolong sama kita, tapi kita belum selesai memberikan pertolongan itu, atau gimana ya, coba kamu cek lagi telepon kamu, SMS kamu, siapa yang memang harus kita bantu, dibuka lagi. Ternyata dia ingat ada orang mau dirikan masjid di Palestina, kurang duit 500 juta. Langsung ditelepon saat itu juga, Assalamualaikum, kemarin kurang duit berapa? Sekian juta, oke, saya kirimkan ya, rekeningnya mana? Langsung dikirim, seret. Jumat Pak, Sabtu Pak, 3.000 tuh lolos semuanya. Nangis nih orang, cerita sama aja tuh kondisinya nangis. Ya Allah Ustaz, ya Allah. Jadi saya ngisi di masjidnya dia itu, ketika selesai pengajian, dia nangis cerita itu, Masya Allah Ustaz. Padahal siapa saya kan? Nah, dari sisi siapa saya, siapa dia jelas memiliki sesuatu yang lebih wow daripada saya. Tapi qadarullah saya ngisi tentang Riyadhur Ruhiyah ini. Saya ngisi tentang Riyadhur Ruhiyah ini menyentuh. Sampai dia mau menceritakan kisah ini dan dia menangis dengan kisah ini. Ya Allah Ustaz, saya memang betul-betul back to Quran, back to Sunnah Ustaz. Apapun masalah yang sedang Allah kirimkan kepada saya, itu saya kembali kepada Sunnah, saya kembali kepada Quran. Saya memang harus sedekah. Dan ternyata kondisi ini persis seperti tawafnya yang saya lakukan. Ini ternyata sudah terjadi di saya itu berkali-kali, lebih dari 7 kali. Padahal kalau sudah 7 kali menurut saya itu sudah bagian dari karakter dari ujian yang Allah berikan kepada saya. Setiap kali ada ujian, selesainya sedekah. Setiap kali ada ujian, selesainya sedekah. Ini sudah terjadi lebih dari 7 kali. Saya hitung-hitung, setiap kali ada masalah, sedekah, rampung tuh. Mohon maaf, ini bukan dalil, tapi ini pengalaman. Bisa jadi ketika Anda ingin menyelesaikan masalah Anda, karakternya bukan sedekah, karakternya mungkin sholat, karakternya mungkin baca Quran, karakternya mungkin akhlakul karimah kepada istri. Bisa jadi, tergantung apa yang sedang kita punya. Orang di duit kan sedekah yang susah. Bagi orang itu duitnya wow, Masya Allah, tuh bantu sana 500 juta, tuh bantu sana, sampai beli kapal untuk Palestina. Karena bagian dari apa? Bagian dari semua ini pasti Allah SWT yang akan memberikan solusi dari problematika saya. Sampai begitu. Aneh masalah apa? Wah, ini mesti Allah sudah manggil saya nih, sedekah lagi. Karena sudah jadi karakter. Tawaf itu kan karakter. Kalau tidak 7 kali batal. Kan gitu. Ini kalau tidak saya ceritakan, ya mungkin dalilnya nggak akan ngomong ini memang. Tapi ini kan bicara pengalaman. Bahwa apapun kondisi kita, kalau kita back to Quran, back to Sunnah, itu pasti jadi solusi kok. Cuman terkadang kita tidak membaca karakter itu. Ini masalahnya. Setiap kali ada masalah tuh biasanya aku selesai kok. Biasanya selesai kok masalah itu kalau aku datangi orangnya langsung, aku minta maaf. Berarti permintaan maafmu itu menjadi karakter dari apa? Solusi yang sedang Allah turunkan. Setiap kali ada masalah, datanglah kamu kepada orang yang bermasalah, Anda minta maaf walaupun Anda tidak sedang salah. Itu kadang menyelesaikan masalah. Mbok yo wonge dikirimi duit 500 juta ya ora rampung wong Anda tidak minta maaf. Bisa jadi loh Pak. Ada orang setiap kali punya masalah, ternyata solusinya baca Quran jam 2 malam Pak. Kon sholat ya abot, tapi gimana ya? Wedi apa ya istilahnya itu? Wedi adem. Ya apa namanya itu dia bangun, kemudian godok banyu ya kan, kemudian dia gunakan untuk wudu. Setelah itu dia nggak sholat. Tapi dia duduk di atas mejanya, dia baca Quran. Setelah itu selesai urusan itu. Loh kok bisa? Ya memang bisa. Wong Allah SWT menggunakan seluruh hukumnya yang kalau kita percayai itu dan menjadikan itu sebagai karakter dari solusi kita, jadi solusi Pak. Tenang hati kita. Nggak tahu. Kira-kira panjenengan karakternya yang mana saya nggak tahu. Tapi saya yakin karakter saya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Gitu. Ini yang terbaik buat kita. Ada orang karakter dari seluruh problematika dia adalah fokus, serius.
Fokus atau serius. Tiap kali ada masalah fokus serius. Ya mungkin memang dengan cara itu juga Anda fokus, Anda serius. Ingat, fokus serius itu bagian dari syariat. Bagian dari syariat Allah SWT yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada yang pakai itu. Kadang ada orang yang ingin menyelesaikan segala sesuatunya pakai apa? Pakai puasa. Ada. Jadi ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Pak. Yang pertama tadi at-takhalliyatu qabla tahalliyah. Yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah, atau Al-Quran mamba'ut tazkiyati wa mu'aniha. Kemudian yang ketiga apa? Ini mohon maaf. Ittikhadul uswati wal qudwatil hasanah. Yang keempat, yang ketiga saya sampaikan ittikhadul uswati wal qudratil hasanah. Yang keempat, ikhtiyarus suhbati shalihah. Ada perbedaannya. Yang ketiga, ini menunjukkan keterbatasan kita. Nomor 3, 4 ini. Kalau kita ingin mendapatkan shafaul qulub, agar kita bisa mujahadatun nafas terhadap jiwa kita agar tidak bermaksiat, kita butuh contoh. Nomor 3 ini butuh contoh. Butuh contoh orang-orang yang soleh. Yang keempat, kita butuh teman. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita untuk mujahadatun nafas, untuk mendapatkan shafaul qulub, tidak bisa sendiri. Kita butuh contoh orang lain. Siapa contoh yang paling utama? Bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan shafaul qulub, tentramnya hati, tentramnya jiwa, kalau kita tidak mengambil contoh dari Nabi Muhammad. Boleh nggak Ustadz kalau kita mengambil contoh dari orang lain selain Nabi Muhammad? Boleh, selama orang tersebut juga mengikuti Nabi Muhammad. Semuanya pusatnya kepada Nabi Muhammad. Boleh nggak kita ngambil dari tetangga kita? Boleh. Ada kan? Ada orang, ini Masya Allah, wafat dalam kondisi indah sekali. Kok bisa indah? Subhanallah, tidak pernah ninggalin puasa Senin Kemis. Ninggalnya ngapasi Senin. Dia tidak pernah ninggalin sholat duha. Ninggalnya selepas sholat duha. Dia nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Ngepasi sholat duhur, ngepasi sholat adzan, ngepasi adzan mau sholat duhur, dianya sudah berwudu, tiba-tiba jatuh kemudian wafat. Hatinya itu tersedia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku kembali kepada Engkau. Boleh nggak orang seperti ini kita jadikan contoh? Boleh. Dan sah, layak. Kok ada sih orang tenang ini padahal dia punya banyak problem? Kok ada sih orang setenang ini padahal sakitnya luar biasa? Sakitnya yang dia miliki luar biasa. Mungkin sakit paru-paru, mungkin sakit perut, dan lain sebagainya. Bisa jadi. Oh, ternyata orang ini memiliki keyakinan sakit paru-paru kalau membuat dia harus mati gara-gara sakit paru-parunya, syahid. Man mata bida isilli, siapapun orang yang mati gara-gara sakit parut, fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang mendapatkan gelar mati syahid, kata Rasulullah SAW. Wa man mata fi batnihi fahuwa syahid, siapapun orang yang mati gara-gara sakit yang maka dia orang yang mati syahid. Siapapun orang yang mati gara-gara penyakit yang ada dalam perutnya, maka dia syahid. Bisa jadi. Dan mati syahid itu kan banyak, nggak cuma 1 atau 2 atau 3. Nggak cuma 1 orang yang berperang di jalan Allah kemudian wafat di jalan Allah tersebut. Bukan itu saja, yang mati syahid banyak. Oh, karena dia yakin akan hal itu, akhirnya apa? Dia bisa pasrah atas apapun yang sedang Allah SWT berikan kepadanya. Ketenangan jiwa ini bisa kita ambil contoh. Bisa. Bukan cuma dalam dirinya, tapi juga dalam perjuangannya. Rasulullah SAW setiap kali mendakwahkan ayat-ayat Allah dan juga syariat-syariat yang Allah tetapkan kepadanya, diturunkan kepadanya, Rasulullah selalu mendapati orang-orang yang benci kepadanya. Tapi Rasulullah tidak membalasnya dengan benci. Gimana caranya ya? Wajib dong kita ambil contoh ini. Gimana caranya seperti itu? Malah ada orang, ya itu kan Nabi, mosok saya kayak Nabi. Ya enggak juga gitu kan?
itu kan Nabi bisa kayak gitu, dibenci malah dibalas dengan kebaikan. Nek saya dibenci tak tutuk tenan, sing benci saya tak balas suatu hari nanti lah. Ini kan menunjukkan kalau kita tidak mengambil contoh Nabi. Kalau kita ingin mengambil contoh Nabi, ambil contohnya. Bahkan dalam hal yang paling pelik pun Nabi menjadi orang yang sangat layak untuk diambil contohnya. Ini ittikhadul uswati wal qudwatil hasanah. Yang keempat, berbeda dengan ittikhadul uswah, tapi yang keempat adalah ngambil orang sebagai sahabat. Ngambil orang sebagai sahabat. Yang bagaimana orang yang harus kita ambil sebagai sahabat? Orang yang soleh dong. Ikhtiyarus suhbati salihah, yang diambil adalah sahabat-sahabat yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Orang yang bersahabat kepada Anda itu pasti memberikan kepada Anda pengaruh. As-sahibu sahib, orang yang bersahabat kepada Anda, yang menjadi sahabat Anda, sahabat kental Anda, sahib, pasti dia memberikan pengaruh kepada Anda. Maka jangan sekali-kali kita memiliki sahabat yang buruk. Kalau berteman ya banyak teman boleh, tapi untuk menjadi sahabat yang kental kan ya kita harus pilih-pilih. Saya berteman dengan siapapun, tapi sahabat itu ojo ngantek asal-asalan. Saya punya seorang teman, saya belum katakan sahabat. Teman saya ngaji ini, teman saya nyantri ini berbeda kamar sama saya, berbeda kamar. Jadi kayak kucing. Kucing itu kan kalau lagi seneng sama orang ngelus-elus ya, datangi sikili dilus-elus itu kan kita nggak. Kalau kita nggak siap itu kan agak nggak enak itu, jijik rasanya kan itu. Pernah kan lihat kucing ngelus-elus, ngusel-usel ya kan? Pernah kan? Seperti itu. Dia datang ngusel-usel, gimana kabar kamu? Kan rasanya nggak nyaman kita didatangi orang seperti itu. Ya teman saya tapi kok sok deket gitu loh. Suatu saat, besok kamu hari Senin puasa enggak ya? Insya Allah saya puasa. Aku dibangunin ya. Ya. Saya lupa betul. Saya puasa hari Senin itu jam 3:15 kita sudah ke dapur untuk makan. Dan pondok saya itu memiliki kebiasaan. Kantin itu kalau pas hari Senin, hari Kamis itu bukanya pagi hari, subuh hari. Jadi jam 3:30 itu sudah buka. Karena untuk melayani anak-anak yang pengen makan dapat lauk tambahan dari sahurnya. Jadi Senin Kamis itu sahur sudah dibuka. Setiap Senin Kamis pondok kita sahur sudah ada. Senin Kamis. Termasuk kantinnya dibuka Senin Kamis itu. Jam 3:30 sudah buka. Sampai hari ini. Dulu saya tahun 98, 99 itu sudah seperti itu. Sekarang tahun 2005 masih seperti itu. Tradisi kita seperti itu. Senin Kamis itu poso, kantin ini buka. Jadi ibu-ibu atau ustadzah-ustadzah yang biasa nyetor ke kantin itu nyetornya lebih duluan. Jam 3 sudah nyetor gitu. Padahal ya untungnya memang sidik, tapi tetap dilakukan. Ini luar biasa. Karena ada keinginan ibadahnya di situ. Luar biasa. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini. Akhirnya, Pak, saya bangun, saya makan sahur. Saya lupa bener, bukan berarti saya meninggalkan dia. Saya lupa bener. Dia nyusul ternyata. Kamu kok nggak bangunin saya, ini udah mendekati sahur, udah mendekati adzan loh. Wah, masya Allah, saya lupa, mohon maaf ya, saya lupa, mohon maaf. Akhirnya apa? Dia pergi ke kantin, beli telur beberapa untuk dibagikan ke saya, ke teman-teman yang ada di situ, termasuk dia. Memang orangnya kaya sekali, orangnya kaya banget. Anak ini kaya. Wah, terima kasih ya, jazakumullah khair, terima kasih. Akhirnya apa? Dari yang dia desel-desel saya gitu, malah justru saya menjadi nggak enak kalau meninggalkan dia itu. Seakan-akan saat ini saya butuh dia gitu. Akhirnya apa? Jadi akrab. Jadi akrab banget. Suatu hari menjelang kita ujian nasional kelas 6. Dia ini, mohon maaf ya, tahun 2000 menjelang ujian nasional itu, menjelang lah ya, beberapa bulan lagi udah mau ujian nasional gitu. Dia ngomong sama saya, "Van, yuk kita jihad yuk," gitu. Jihad gimana, saya bilang.
berangkat ke daerah timur sana, ke Ambon sana, kan dulu lagi perang tuh antara orang Kristen sama orang orang Islam kan. Kalau antum masih ingat itu ya, pernah terjadi kan itu. Yuk kita berjihad ke sana, berjihad dia. Saya bilang, oh enggak bisa loh, besok ujian nasional. Kamu nanti ujian nasionalnya gimana? Masa nggak ikut ujian nasional malah berangkat ke sana? Wah gampang, bismillah, insya Allah di sana juga bisa ujian nasional, kata gitu. Wah enggak bisa, aku mau kok, aku mau belajar dulu kok, gitu. Apa yang terjadi? Subhanallah, dia berangkat. Saya tidak. Saya bilang, insya Allah nanti kalau saya sudah selesai sekolahnya, saya bisa berangkat ke sana. Ya setidaknya mengunjungi sahabat-sahabat kita yang ada di sana, gitu kan? Ya udah, dia berangkat, seret. Akhirnya saya jadi ustadz di pondok. Setahun kemudian dia datang lagi, datang lagi ke Solo, ngomong ke saya. Saat itu saya sudah jadi ustadz, saya sudah ngerti lah kondisi pesantren. Saya sudah biasa ngalor gitu, ayo bangun gitu kan. Daur keliling kepada santri untuk bangunin agar mereka sholat. Nah, sholat asar Pak, seperti ini sholat asar. Saya selesai sholat, salam. Di belakang sana ada yang manggil saya, Fanani. Saya hafal anak ini sahabat saya nih. Nggak ada yang bisa manggil saya kecuali dengan kalimat ini, sahabat saya nih. Ini mesti sahabat saya nih. Ah nggak percaya, orang sahabat saya jadi di sana kok. Fanani manggil saya gitu kan. Ketika saya balik ke belakang, subhanallah teman saya, Allahu Akbar, saya malah teriak gitu. Sampai sak masjid kaget kabeh. Ada Pak Ustaz, ada Pak. Ternyata saya ketemu sama sahabat saya, sampai teman-teman yang ada di masjid itu kaget kabeh gara-gara saya berteriak takbir dari Allahu Akbar gitu. Ya saking kagetnya saya kok ada teman saya di belakang gitu kan. Akhirnya apa? Ngobrol, nggak lama ternyata dia nagih janji Pak, bayangin. Van, ayo berangkat. Toh kamu sudah jadi ustadz toh sekarang. Berangkat kemana? Berangkat berjihad ke sana. Waduh, saya mau pakai tulisan, mau pakai alasan apa lagi menolak gitu kan. Ini bodohnya saya saat itu. Sampai saya bilang, aduh gimana ya caranya? Kemarin tuh Ustadz Wahyudin memanggil saya. Ustadz Wahyudin mudir saya waktu itu, direktur pondok saya. Dia memanggil saya, Van, kamu besok berangkat ke Jakarta ya, ujian masuk ke luar negeri, ke King Saud University di Riyadh. Siap Ustadz gitu. Alhamdulillah saya berhasil juara 2. Yang berangkat itu 3 orang, saya berangkat. Saya karena juara 2 insya Allah saya berangkat di bulan November. Nggak taunya bulan September terjadi WTC, World Trade Center dibom itu loh, menara kembar tuh, ya kan? 911. Akhirnya udah ijazah saya di blacklist ya, karena memang dari ngerugi saat itu kan, blacklist hilang semua. Waduh nggak jadi berangkat ya. Akhirnya dia, oh kamu ya seneng sama ilmu ya. Ya udahlah, tak doakan kamu nanti jadi ulama, jadi orang besar, jadi ustadz yang besar. Yang penting saya titip ya jaga pondok Al Mukmin. Kan udah sampai Solo. Gimana kabar kamu? Insya Allah nanti malam saya berangkat lagi. Loh, lah kamu ngapain kesini? Saya ingat janji saya akan datangi kamu setahun lagi setelah kamu jadi ustadz. Terus kamu mau apa saja aku yang bayar. Mau berangkat kemana-mana, mau butuh apa aku yang bayar. Tapi karena kamu mau jadi ulama besar, udahlah, tak doakan kamu di sini aja jadi ulama besar. Tapi tolong ya, setelah ini tolong jangan sebut nama saya, tolong jangan cerita-cerita tentang saya. Wah, makdek toh. Bagi saya makdek, namanya sahabat, namanya teman makdek. Apa ini mutus sahabat ya? Enggak, pokoknya kamu jangan nanya-nanya saya lagi lah, pokoknya jangan nelpon saya lagi. Ya kan kalimat yang membuat saya nggak nyaman. Itu sore menjelang maghrib. Dia berangkat jam 10 malam. Ya udahlah, bismillah, kita salaman, kita cium tangan, kita udah. Dia berangkat seret. Saya kejar Pak setelah sholat maghrib. Tujuannya apa? Tujuannya biar segera mendapatkan dia kembali gitu loh. Biar saya bisa bertemu kembali, saya mau ngobrol lebih banyak lagi. Tapi begitu sampai tempat dia sudah dikatakan berangkat oleh timnya. Dia udah berangkat Ustadz dari tadi. Allahu Akbar, katanya jam 10. Iya, ini dimajukan. Nangis. Beberapa bulan kemudian saya mendengar kabar beliau syahid, beliau sudah tidak ada. Ceritanya juga luar biasa. Dia mampu, dia bersama teman-temannya melindungi kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang disasar untuk mau ditembak-tembak gitu, mau dibunuh oleh pasukan kelelawar merah lah istilahnya waktu itu, istilahnya gitu, pasukan kelelawar merah pada masa itu. Dan syahidnya luar biasa, tertembak 1 minggu kemudian baru bisa dicari lagi sama teman-temannya. Akhirnya 1 minggu setelah terjadi perang tadi,
dia dinyatakan sudah tidak ada, tapi apa yang terjadi? Jasadnya dalam kondisi utuh, darahnya masih mengalir seminggu loh Pak, tidak busuk. Ini salah satu bentuk tanda syahidnya orang kan gitu. Akhirnya apa? Ketika saya mendengar kabar ini dari sahabat saya yang lain, dari teman saya yang lain, saya nangis, Masya Allah. Ini luar biasa sahabat saya ini. Dalam kehidupan nyatanya, dalam kehidupan ketika saya bersama dia, membuat saya semakin yakin untuk berpuasa, semakin yakin untuk melaksanakan sholat jamaah, semakin yakin dengan ngaji saya. Ketika dia syahid, ketika dia sudah nggak ada hari ini, berapa tahun lalu Pak? 25 tahun yang lalu Pak. Setiap kali saya mau berbuat maksiat, saya terngiang wajahnya, ya Allah, orang ini sudah kau berikan kenikmatan, kenyamanan untuk berada di sekitar surgamu, sedangkan saya masih bingung dengan kondisi nafsuku yang terlalu terbang ke sana kemari dengan maksiatnya. Sahabat Pak, bahkan dalam hidupnya dia mampu membuat kita sadar. Bukan cuma dalam hidupnya, dalam pengalaman ini dia mampu dalam kematiannya, di bayang-bayang kematiannya, mampu membuat kita hati-hati dalam mengolah jiwa kita. Sahabat Pak, saya yakin antum punya sahabat, teman banyak, tapi tolong pilih sahabat. Kalau antum punya sahabat, jadikanlah sahabat yang terbaikmu di dunia, nanti kelak di akhirat pun akan menjadi sahabat terbaikmu. Ini adalah salah satu cara mujahadatun nafas untuk menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman ini. Yakin Pak? Karena jelas hadis-hadisnya. As-sahibu sahibun. Masih ada sekitar 5 poin. Insyaallah 5 poin ini kita akan lanjutkan di kemudian hari. Ngoten nggih? Sekap nggih? Atau lanjut sampai jam 12? Cukup nggih? Saya terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan ilham yang baik terus dari Allah SWT sampai mati kita, sampai di akhirat kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan jiwa, ketentraman jiwa, tazkiyatun nafas, safaul qulub, mujahadatun nafas, hingga kemudian kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.